Halo semuanya, dan perkenalkan dulu, nama saya Ripos Joantiko Alu, saya adalah mahasiswa IKOR FIK UNES, dan angkatan tahunnya 2020, dan NIM saya yaitu adalah 6211420078, angkatan 2020, dan semester 3 maksud saya. Dan kali ini saya akan membuat video tentang analisis gerak aktivitas pengembangan komponen kebugaran jasmani, dan tugas ini dibuat berdasarkan lanjutan dari tugas sebelumnya, tugas analisis gerak sebenarnya, dan tapi lebih fokus ke tentang RPP yang tadi. Maksudnya melanjutkan RPP yang tugas yang sebelumnya, yaitu adalah membuat RPP dan memilih satu pertemuan. Yang pertemuan yang saya pilih yaitu adalah aktivitas pengembangan komponen kebugaran jasmani. Makanya judulnya adalah analisis gerak aktivitas pengembangan komponen kebugaran jasmani. Dan kita lanjut. Bentar, kok nggak bisa lanjut? Lanjut. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mempraktikkan berbagai bentuk latihan kelincahan, kekuatan, dan daya tahan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mempraktikkan tes untuk kelincahan, kekuatan, dan daya tahan dalam kebugaran jasmani. Lanjut. Aktivitas pembelajaran. Jadi yang ini pembukaannya yaitu adalah 1 sampai 2. Yaitu adalah yang pertama itu berbaris, peserta didik berbaris, berdoa, lalu melakukan presensi dan penyampaian, penjelasan, dan tujuan pembelajaran. Penyampaian dan penjelasan tujuan pembelajaran oleh pengajar atau saya, kalau di ceritanya yang di video itu yang sebelumnya yang diperankan itu. Lalu setelah itu melakukan pemanasan, sebelumnya melakukan pemanasan, dan setelah melakukan pemanasan kita masuk ke kegiatan inti, yaitu adalah penjelasan dan demonstrasi latihan oleh saya atau pengajar. Penjelasan dan demonstrasi latihan dan tes kelincahan. Kelincahan itu tesnya shuttle atau ya mungkin latihannya juga shuttle. Kekuatan dan komponen kekuatan maksudnya lanjut. Push up, sit up, squat, dan daya tahan, yaitu lari oleh pengajar. Lalu berikutnya menganalisis dan mempraktikkan. Ini peserta didik menganalisis dan mempraktikkan latihan kelincahan, shuttle run, kekuatan, push up, sit up, squat, dan daya tahan, lari oleh peserta didik ya. Lalu yang kelima, yang terakhir dari kegiatan inti yaitu adalah menganalisis dan mempraktikkan tes komponen kebugaran jasmani. Dari kelincahan yaitu ada shuttle run, dan kekuatan ada push up, sit up, squat selama 1 menit. Lalu daya tahan yaitu Cooper test atau lari 12 menit oleh peserta didik. Lalu yang 6, 7, 8 ini adalah kegiatan penutup, yaitu adalah pendinginan setelah itu biar enggak panas. Lalu evaluasi tentang materi yang sudah diberikan pada pertemuan kali itu, dan diskusi juga. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, atau saya ingin menambahkan pendapatnya, terserah. Dan tanya jawab, mungkin ada yang penasaran, peserta didiknya penasaran, atau mungkin pengajarnya ingin mengetes peserta didiknya, boleh juga. Jadi ini 2 arah. Dan yang terakhir itu adalah berbaris dan berdoa. Setelah berbaris dan berdoa langsung bubar, langsung balik ke kelas, lalu kita lanjut. Lalu ini dia aktivitas pengembangan komponen kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani itu apa sih? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan pembebanan fisik atau stres fisik yang diterima oleh tubuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih. Lalu terdapat beberapa komponen kebugaran jasmani, yaitu ini ada 10 nih. Nah, 1 yaitu adalah daya tahan kardiorespiratori, 2 kekuatan otot, 3 daya tahan otot, 4 komposisi tubuh, 5 kecepatan, 6 kelincahan, 7 keseimbangan, 8 kecepatan reaksi, 9 koordinasi, 10 kelenturan. Dan ya, yang dibahas itu di pertemuannya adalah yang di highlight tulisan merah, yang warnanya merah maksudnya pokoknya. Yang warnanya merah itu ada 1, daya tahan kardiorespiratori. Itu apa sih? Daya tahan kardiorespiratori itu adalah kemampuan organ jantung dan paru-paru untuk bekerja dalam aktivitas fisik yang berjangka waktu panjang, yang memiliki pembebanan tentunya, tapi nggak berat, karena kalau berat nanti jadinya nggak tahan lama, karena itu kan harus daya tahan ya, berarti tahan lama, endurance. Lalu yang kedua itu ada kekuatan otot. Kekuatan otot itu apa sih? Kekuatan otot itu adalah kemampuan otot untuk menghasilkan gaya atau menghasilkan perlawanan atau gaya untuk sesuatu gaya tertentu. Jadi pokoknya melawan gaya. Jadi mendorong gitulah, pokoknya menarik juga bisa. Habis itu ya pokoknya melakukan gaya, misalkan gini. Nah, ini mendorong gitu. Lalu lanjut, ini yang terakhir, yang dibahas yang terakhir yaitu adalah kelincahan yang ketiga. Kelincahan adalah kemampuan otot untuk kemampuan tubuh untuk mengubah posisi secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan.
Jadi maksudnya itu ya, misalkan lari zigzag dan shuttle run dan lain-lain. Oh ya, contohnya yang daya tahan kardiorespirator itu adalah lari jarak jauh atau pokoknya yang durasinya lama, dan jalan yang durasinya lama juga. Habis itu misalkan renang juga bisa, habis itu lompat tali juga bisa dan lain-lain. Lalu kekuatan otot itu ada ya push up, habis itu ada sit up, ada squat, ada juga yang pakai beban, ada yang pakai mesin dan lain-lain. Kalau pencerahan tadi udah disebutkan, tapi diulangi lagi nggak apa-apa, yaitu adalah contohnya shuttle run atau lari zigzag. Lalu kita lanjut. Nah, ini udah masuk ke video. Ini ada peserta didik sedang mempraktikkan shuttle run. Kita langsung putar videonya. Nah, itu peserta didiknya melakukan shuttle run. Shuttle run ini adalah lari angka 8. Jadi larinya membentuk angka 8. Jadi misalkan ada tiang sama tiang, peserta didik itu memutari tiangnya, tapi membentuk X di tengah. Jadi nggak boleh lurus cuma oval gitu aja, tapi membentuk X supaya bentuknya angka 8. Kalau sudah membentuk angka 8, berarti itu sudah shuttle run. Dan untuk berputarnya tiangnya, jadi misalkan ini, nah ini karena keterbatasan, jadi kita menggunakan sandal atau tas, saya lupa. Jadi pokoknya menggunakan tiangnya itu jangan diputari membelakangi tiangnya, berputar jangan membelakangi tiangnya. Nah, ini peserta didiknya benar semua, mereka tidak membelakangi tiangnya, mereka berputar, benar-benar berputar. Kita lanjut, guys. Nah, ini udah lanjut sendiri ternyata. Lanjut push up. Nah, ini kita setel dulu, ini saya sedang mempraktikkan, dan lalu habis itu nanti peserta didiknya mempraktikkan. Nah, ini push up. Push up itu sebenarnya gerakannya cuma tiduran di lantai, tiduran, tengkurap, jadi punggungnya di atas, habis itu tangannya diletakkan di sebelah dada, selebar bahu, habis itu dorong lantai yang sekuat tenaga dengan meluruskan tangannya itu, pergerakannya di sendi siku dan juga bahu, lalu naik, habis itu turun lagi. Untuk satu kali naik turun itu 1 kali hitungan push up. Ototnya itu otot dada dan otot inti sebagai stabilisasi, dan juga otot tricep dan lain-lain, deltoid juga. Bisa kita lanjut aja karena kita nggak terlalu fokus ke ototnya sebenarnya. Sorry, maaf kebablasan. Kita lanjut ke sit up. Sit up ini adalah gerakan untuk melatih komponen kekuatan, tapi beda otot ya, beda otot. Ini otot perut, jadi beda sama push up. Gerakannya itu seperti menekuk, tapi bukan menekuk pinggul sebenarnya ya. Lebih fokusnya itu sebenarnya harusnya menekuk spine atau tulang punggung, supaya yang kontraksi itu otot perut, bukan otot hip flexor. Kalau misalkan menekuk pinggul itu berarti otot hip flexor, karena gayanya dari atas. Dari bawah maksudnya, penarikannya dari bawah, kan tubuhnya ditarik ke atas. Lalu kita lanjut ke squat. Kita lanjut ke squat, ini untuk latihan komponen kekuatan juga, tapi ototnya berbeda juga. Ini untuk otot kaki. Jadi kan ini kan gerakannya tuh, pergerakannya ada di sendi lutut dan juga sendi pinggul. Gerakannya itu kalau misalkan biar familiar, biar orang-orang familiar itu jongkok berdiri. Jadi misalkan di tempat WC gitu, jongkok habis itu berdiri lagi. Nah, itu bisa buat squat, tapi bahaya di situ licin. Nah, ini gerakannya berpusat di sendi lutut, berasal dari sendi lutut dan sendi pinggul, dan otot inti juga untuk stabilisasi. Jadi yang bekerja itu pasti otot kaki, otot paha, depan dan belakang, quad dan hamstring. Habis itu, nah ini peserta didik yang mempraktikkan, ini yang dua rada mobility-nya agak kurang, kemampuan gerak sendinya agak kurang. Yang ini yang paling kiri agak bagus, kemampuan sendinya agak loose, malah bahkan terlalu loose. Jadinya malah hinging, sedikit hinging atau good morning. Tapi enggak apa-apa. Kita lanjut. Yang paling terakhir, yaitu adalah latihan untuk komponen daya tahan kardiorespiratori. Latihannya itu ya cukup lari aja. Ini videonya ini sebenarnya peserta didik sedang melaksanakan Cooper test atau lari 12 menit. Habis itu nanti dihitung jaraknya berapa. Setelah itu nanti kita bisa tahu, oh tingkat fitnessnya mereka berapa, tingkat fitness di komponen daya tahan kardiorespiratori. Maksudnya tingkat fitness itu tingkat kebugarannya. Jadi ya cukup lari aja. Sebenarnya kalau mau untuk latihannya juga cukup lari, nggak apa-apa. Latihan lain yang tadi yang saya sudah sebutin itu renang, jalan juga bisa, habis itu lompat tali juga bisa, dan lain-lain. Untuk larinya sendiri itu jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti takutnya malah nggak tahan lama. Kalau nggak tahan lama nanti bukan latihan daya tahan dong, kan kita kan harus tahan lama kalau daya tahan. Nah, jadi pembebanannya atau usahanya atau intensitas dari larinya itu sendiri itu sedang hingga ringan juga nggak apa-apa. Yang penting bisa tahan lama, sampai setengah jam lebih kalau bisa. Dan ya, mungkin itu aja. Lalu kita, oh ya ini Cooper test tadi udah 12 menit, habis itu kita akhiri saja ya. Lanjut.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.